ke acara kita, Radiologi Reading Room Discussion, itu yang disingkat dengan R3D. Nah, nggak berasa ini R3D yang sudah episode ke-24, berarti sudah 2 tahun kita bersama. Bagi dokter-dokter sekalian yang belum tahu, R3D itu adalah tempat di mana nanti PPDS kita akan mempresentasikan beberapa kasus muskuloskeletal tentunya yang akan ditanyakan dan dikonsultasikan kepada para konsultan MSK yang ada di RSCM FKUI. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Dokter Marcel dan Dokter Tarki. Selamat sore, Dok. Ya, halo, Selamat sore. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas, Dok. Mestinya kita bikin selebrasi apa nih, Dok? Sudah 2 tahun bersama di acara R3D. Maunya sih potong kambing. Cuma Kambingnya gimana tuh? Ada Tarki itu tanya Tarki. Pasti sambil kerja nih. apa-apaan. 2 tahun lama juga ya. itu, Dok, udah 24 kali R3D, udah 2 tahun. Di sini juga kita sudah kedatangan PPDS yang akan mempresentasikan kasus-kasusnya. Ada Dokter Nodi dan Dokter Darvin. Halo. Wih, Selamat sore, Dokter dokter. Darwin lagi di planet Sore, Dok. Jupiter. Mungkin untuk yang berikutnya setelah lewat 2 tahun kita ada ini ya. Ada narasumber tamu ya. Biar lebih seru. Iya, boleh juga, Dok. Hmm, sama konsumsi virtual. Di rumah masing-masing gitu ya, makan di rumah masing-masing. Oke, Oke, kita mulai. kita mulai aja. Silahkan Dokter Darwin atau Dokter Nobi. Oke, baik. Ingin saya share screen dulu. Oke, baik. Selamat sore, dokter-dokter, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya dan Kanobi mau membawakan ada 3 kasus menarik yang akan kita bahas bersama dan kita konsulkan ke konsultan-konsultan pada sore hari ini. Jadi untuk kasus pertama akan saya bawakan terlebih dahulu. Di sini ada seorang laki-laki berusia 20 tahun dengan keluhan utama pada pasien ini adalah nyeri pada leher sejak 5 tahun yang lalu. Jadi riwayatnya sudah cukup lama. Sempat ada riwayat trauma juga pada pasien ini dan pasien ini mengeluh sulit untuk menoleh ke sisi sebelah kanan. Kemudian pasien ini juga sempat mengeluhkan sebenarnya dia berasa lumpuh, kebas dan lemah di keempat ekstremitas, namun sudah berkurang pasca terapi berobat. Jadi di sini ada suatu pemeriksaan radiografi vertebra servikal, AP dan lateral yang telah dilakukan oleh pasien pada tanggal 26 Agustus 2025. Pada radiografi vertebra servikal AP lateral ini terlihat ada lesi sklerotik yang kesannya berasal dari tulang servikal. Dia tepinya berlobulasi, berasalnya kesan dari vertebra servikal C3 kalau diikutin di lateralnya. Kemudian di sini juga dia tampak mengikuti kontur dari processus venosus dan corpus vertebra tersebut. Eh, di sini juga perluasannya tampak melibatkan celah desus intervertebralis di atas, berarti C23 dan di bawahnya C34. Di sini batasnya tidak terlihat jelas. Kemudian di sini juga tampak celah sendi fasetnya terlibat terutama yang sisi sebelah kiri. Untuk korpus-korpus vertebra lainnya di sisi superior dan inferiornya kesan tidak tampak ada lesi serupa. Kemudian kalau dilihat dari kontur jaringan lunaknya di sini juga tidak tampak ada keterlibatan jaringan lunaknya. Sehingga untuk lesi berikut ini saya kesankan sebagai ada suatu lesi dari tulang.
Dia karakteristiknya tampak agresif dan dia bersentrasi di vertebra cervical C3, cervical 3 dan eh, dia tampak istilahnya mungkin meluas mengindentasi ke arah ke jaringan lunak di regio tersebut, namun tidak sampai ada mass forming di regio colinya. Eh, Mungkin masih bisa didede sebagai suatu tumor tulang primer yang lebih ke arah kondroblastik. Mohon masukannya, dokter. Oke, ini tuh tadi pasiennya usia berapa? Usia 20 tahun, 20 tahun dengan riwayat trauma 5 tahun yang lalu. didahului reotrauma. Iya ya. Iya, betul. Dari yang ulang waktu dia 5 tahun yang lalu, baru difoto sekarang. Tidak ada foto sebelumnya berarti ya. Foto yang pada saat dia langsung trauma itu ada fotonya nggak ya? Foto pas dia langsung trauma itu nggak ada fotonya. Nggak ada. Berarti sekarang tuh dia baru merasa ada keluhan nih setelah 5 tahun pasca trauma. Iya, bertahun-tahun setelah trauma yang terjadi itu baru dia mulai muncul keluhan nyeri dan susah untuk menengok ke sebelah kanan. Oke, berarti harusnya ini sesuatu yang kronik dan mungkin saja tidak berhubungan dengan traumanya ya. Soalnya biasanya kalau kejadiannya karena trauma ya pasti keluhannya nyerinya langsung saat di kejadian traumanya. Ini dia baru muncul 5 tahun setelahnya. Dan kalau kita lihat dari ronsennya memang gambarannya agak aneh ya. Kalau kita lihat tuh gambaran sklerotik full di bagian tulang-tulangnya dan meluas sampai ke jaringan lunak di regio leher sisi kiri nih. Nah, mungkin kalau udah melihat kayak gini kita udah panik duluan. Apa nih kemungkinannya? Dari dokter Marcel gimana dok? Ada masukan nggak dok? Umur berapa tadi pasiennya, sorry? Umur 20 tahun, 21. 20 tahun. Oh, 20 tahun. Keluhannya Hmm. sejak Keluhannya sejak 5 tahun yang lalu, dok, diawali dengan trauma. 5 tahun. 5 tahun Kok yang baru lalu. berobat sekarang ya? Pasiennya baru mengeluhkan ada nyeri yang hebat, dok, sama dia susah untuk menoleh ke sisi kanan. Sama dia juga sempat mengeluh ada kelemahan keempat ekstremitas, dok. Jadi ada rasa kebas dan agak lemah. Tapi sudah Oh, berobat dan sudah berkurang. dan kebasnya itu progresif Kebasnya dalam dirasa beberapa progresif, dok. tahun terakhir. Iya. Sampai dia berobat, sudah diobati dan sudah berkurang saat ini. Yang masih dominan itu rasa nyeri dan susah untuk menoleh. Ada pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan yang tepat setelah pasiennya itu trauma tidak ada, dok. Tapi sebelumnya itu, eh, Sebelum yang ini maksud saya. sebelumnya ini tidak ada, dok. Kenapa ya dia nggak berobat? Itu agak aneh. Iya. Ya, nggak tahu deh. Mungkin ada alasan lain. Tapi dia apa nggak bisa nengok juga. Iya, susah untuk menoleh ke sisi kanan. Hmm. Jadi kira-kira kita bisa menganggap ini suatu kelainan yang slow growing gitu ya? Iya. Bisa nggak kira-kira? Progressive dan slow growing. Iya, jadi udah 5 tahun, tapi dia mengeluhkan baru makin singkat kata ya makin parah belakangan ini gitu kan kira-kira ya. Iya, betul. Dan yang saat ini keluhan yang ada adalah selain neurologis pada lengan ipsilateral, terus apa lagi? Nyeri, dok. Nyeri, terus Sama susah keterbatasan gerak, untuk keterbatasan ke range of motion. ya, nengok nyangkut ya. Terus apa lagi? Tiga itu sih, dok, yang dominan Hmm, keluhannya. ada kelumpuhan di tungkai bawah? Nggak. Kelumpuhan saat ini tidak ada, dok. Hmm. Sempat agak lemah, tapi setelah berobat sudah berkurang. Ya, ya menurut saya pastinya ini adalah lesi slow growing ya. Kalau udah sekian tahun lamanya, mungkin efek nyeri yang timbul adalah setelah dia cukup besar lesinya. Kalau udah tahunan begitu sih harusnya nggak memikirkan suatu keganasan. Karena kalau kita melihat ada suatu lesi yang menyerupai massa seperti yang kita lihat pada kasus ini, di tulang belakang, tentu yang nomor satu harus disingkirkan adalah kemungkinan suatu keganasan. Nah, sekarang yang kita lihat di sini adalah kayak deformitas, kemudian ada struktur yang lebih dense dan condong di sisi kiri saja, dan kemudian diikuti dengan keluhan klinis yang memang kelihatannya gradual dan bertahap gitu ya. Nah, tumor, kalau kita bicara tumor, harusnya sih jinak ya. Dan tumor jinak di tulang belakang itu jarang ya.
Saya jarang-jarang ketemunya. Mungkin kita tanya Dokter Tarki, punya pengalaman nggak dengan yang seperti ini? Mau kemana hari ini kalau Dokter Marcel, kalau kita lihat eh, emang kayaknya sih dari foto polos ya memang ada bagian tulangnya yang kayak sklerotik juga ya. Tapi di sini juga dia dominannya kan kayak di satu sisi ya, ipsi lateral di sisi kirinya. Kemudian juga kalau kita lihat itu di jaringan lunaknya juga kayak ada ya. Kalau kita lihat dari lateralnya kan yang di bagian anterior kayak di proyeksi proyeksi apa eh, ligamentum longitudinal anterior itu kan juga kelihatan kayak ada osifikasi di situ ya memanjang sampai di level atasnya juga kayak gitu nih sampai ke level C2 tuh ya. Nah, kelihatan kayak ada osifikasi di situ. Kemudian juga kalau kita lihat ya ini dia pada lateralnya kan memang superimpose sama si tulang-tulang ya, superimpose dengan korpus vertebranya. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi itu kan kayak dia membuat si jarak antara eh prosesus spinosusnya itu kayak ini ya, jadi kayak agak lebar gitu ya, waktu itu kena di spinosusnya. Jadi kayak lesi ya? Apa? Jadi kayak Lesinya ya di spinosus juga ya? heeh, heeh. Jadi ini kayak apa ya? Kayak dia melibatkan tuh semua bagian dari apa vertebranya gitu. Cuma dia melibatkan juga jaringan lunak. Nah ini yang bikin agak-agak tricky untuk kita mengevaluasi lesi tersebut. Ini karena kalau kita lihat di sini satu, lima, empat, tiga, empat, lima tuh ya kayaknya ya yang terlibat. Tapi yang lucu kok dia melibatkannya itu kayak di satu sisi ya. Jadi yang sisi kirinya kan kalau kita lihat dari AP, sisi kanannya dari AP tuh kayaknya ya uncovertebranya baik-baik aja. Kemudian si fasetnya juga apa relatif baik gitu. Cuma kalau kita lihat yang sebelah kiri kan dia benar-benar udah kita uncovertebranya udah superposisi dengan si lesinya. Kemudian kita juga tidak bisa mengidentifikasi si sendi fasetnya yang bagus ya. Kalau ngelihat dari sini sih, kalau kita mau melihat eh, apa jenis kalsifikasinya, kok mirip masih bisa mirip-mirip kayak kondro nggak ya, Dokter Marcel? Tumor tulang rawan maksudnya. Iya, kayak apa kondroid gitu lah si kondroid. Cuma yang lucu kenapa dia melibatkan jaringan lunak juga ya? Ya, tapi ini berbasis foto polos dulu ya. Jadi kita belum bisa terlalu clear mengenai jaringan lunaknya ya. Tapi Mm-mm. kalau kita ngitung spinosusnya sih, ini kelihatan sekali yang di bawah itu pasti C7 tuh. Yang Mm-mm. vertebrae prominence yang di bawah itu kan biasanya bentuk yang spesifik ya. Yang ini nih. Berarti ini Mm-mm. 6, ini 5. Ini satu, ini 2, ini 3. Berarti ini harusnya 4. Nah, itu C4 yang jadi kemudian melibatkan juga sebagian C3 dan mungkin C5 ya. Dan condongnya di sisi kiri. Masih berpikir keganasan, eh Tarki? hmm, keganasan sih kalau ngelihat dari ininya mungkin nggak mikir yang high grade atau gitu ya. Saya lebih mikir agresif sih mungkin gitu. Tapi bukan yang high grade ya. Karena kan bentuknya itu nggak kayak bentuk acak-acakan infiltratif ya. Dia bentuknya masih relatif lebih lebih apa lebih rapi dan terlokalize gitu di daerah situ. Jadi dia Hmm. bisa jadi sesuatu yang benign atau benign agresif atau sejelek-jeleknya ya low grade kalau kalau saya sih Dr. Marcel ngelihat apa bentukan seperti ini gitu. Darvin saat ini ada nyeri nggak pasiennya? Masih dok, saat ini masih Kenapa? Masih ada nyeri? ada nyeri dok. Oh, ya kalau ada nyeri, padahal sebelumnya tidak nyeri.
Sebelum awalnya tidak ada nyerinya, perlahan-lahan muncul dan eh, Nggak ada perlahan-lahan penyakit muncul dan menetap. penyakit sistemik. Gimana, Penyakit Tarki? sistemik Penyakit sistemik nggak ada. tidak ada, Dok. Tidak ada penyakit sistemik pada pasien ini. Lesi yang udah 5 tahun, tadinya tidak nyeri, sekarang nyeri. Terus kemudian kalau tadi Targi mencurigai ada keterlibatan jaringan lunak, ya artinya kita juga nggak bisa rule out keganasan ya. Keganasan yang merupakan transformasi maligna paling itu yang paling masuk kan kalau skenarionya seperti itu. Dan kalau bicara dia ada kalsifikasi tulang rawan, ya berarti kondrosarkom yang merupakan transformasi maligna ya. Eh, Gimana, Dokter Alia pandangannya? Iya dok, kalau kita lihat juga dari tulang-tulang lainnya, kalau kita lihat ini C2-nya juga mengalami deformitas ya dok. Mungkin itu yang mendukung juga awalnya ini sesuatu yang slow growing. Jadi tulang-tulang lainnya jadi remodeling dan jadi deformitas justru karena lesinya. Kalau misalnya dia benar-benar purely malignant, biasanya kan dia justru akan mendestruksi gitu, bukan bikin deformitas dari tulang-tulang lainnya, tapi dia akan langsung babat aja sikat tulang-tulang lainnya ke jaringan lunaknya gitu. Nah, sementara ini kalau kita lihat rata-rata core tulangnya sih masih bisa terlihat, cuma mulai sudah ada deformitas tuh C2-nya, terus di fase C2, C3-nya tuh udah nggak kelihatan, terus keterlibatan antara C3, 4, 5-nya juga udah nggak jelas, juga mulai kayak sklerotik sklerotik gitu tapi tidak sampai destruksi. Nah, mungkin itu juga bisa membantu kita mengatakan ini suatu proses yang slow growing. Tapi perlu diingat mungkin saja tadi yang saya Dr. Marcel bilang bisa saja dia dari tadinya benign mengalami transformasi malignan. Apalagi kalau ada keluhan nyeri itu kan juga salah satu tanda red flag ya yang harus kita perhatikan gitu. Takutnya ada transformasi malignan itu tadi. Cuma ya memang kalau kita lihat dari proyeksi AP, kesannya kayak dominannya di jaringan lunak ya lesinya di bagian sini. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin-perhatiin, kayaknya dia lesi sklerotik, lesi dasik itu nyampe ke bagian tulang sini juga sih. Jadi kayak ngikutin bentuk tulang, tapi ya memang ada perluasan ke jaringan lunak pun dari lateral juga dia bentuknya kayak bentuk prosesus stenosis gitu kayak ngikutin bentuk di belakangnya gitu karena kadang kalau lesi udah segede ini oke kita bilang dia keganasannya di tulang atau di jaringan lunak ya kita susah tuh dok ngelihatnya gitu. Memang kalau dari foto polos tentunya ada keterbatasan ya mungkin akan lebih baik kalau dilanjutkan dengan imaging multiplanar either itu CT scan atau MRI tapi ya mungkin dengan melihat tanda-tanda seperti itu, kita bisa mencurigai ini suatu tumor tulang dan kemungkinan suatu yang bersifat eh, awalnya mungkin benign, bisa jadi ada transformasi malignan karena ada perubahan keluhan itu dan ya tadi sudah dibilang juga kemungkinan ini eh, bentuknya itu seperti bentuk kondroid ya atau bentuk kondroblastik kayak tumor tulang rawan gitu. Tapi berarti untuk kasus ini tetap harus kita sarankan pemeriksaan lanjutan mungkin ya dok ya. Ya, tapi dalam kondisi kita belum melakukan lanjutan untuk menjawab kasus yang ini, salah satu tips yang paling manjur adalah minta foto lama. Dengan harapan ada foto sebelumnya karena ini lesi udah lama, harusnya ada. Dan foto sebelumnya lesinya tuh lebih kecil, jadi mungkin lebih lebih jelas karakterisasinya. Cuma sayang yang pada kasus ini nggak ada ya Darvin ya. Iya, tidak ada foto lamanya. Hmm. Oke, berarti untuk saat ini kita masih bisa bilang lesi tulang dengan komponen tulang rawan masih mungkin ganas itu ya, kira-kira Australia. Gitu Tarki, setuju ya? Setuju dok, betul. Bisa deh. Ya, kita agresif dulu aja deh. Ah, mau ternyata malignan kalau ini, tapi kan kalau ini kan kita dari feature-nya sudah mengarah ke agresif. Ada imaging lanjutan nggak ya pada kasus ini? Ada dok dilakukan imaging lanjutannya CT angiografi. Oh, setelah apa Biografi. sebelum yang
yang kasus ini? Eh, setelah polos ini dok, setelah foto radiografi servikal ini lanjutannya adalah CT angiografi. Ada alasannya kenapa Siti Angio? Kalau dari klinisinya yang mengorder CT angio itu karena dicurigai awalnya itu AVM. AVM. Iya, AVM regio cervical dok dicurigai. Wow, karena kalsifikasinya itu. Iya dok. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat aja. Baik dok. Saya coba tampilkan dalam MPR. Oh, sudah ini dok, sudah di loading. Udah muncul. Ini dok untuk MPR. Ini untuk yang aksialnya dok. Ya, kalau ngelihat kayak gini sih enak ya Dokter Coba Marcel, bagian yang Dokter paling Alia. dominan. Kamu Nah, dari awal Kitty ya, dok. Ya, itu dia. ya pokoknya kalau spine udah Siti lah. Udah nih, ini mah. Gimana Tarki? Ya, terjawab kontrolnya. Kemudian terjawab juga bahwa dia emang lesinya itu kayaknya berarti berasal dari, coba Darwin dijalanin sentrasinya di mana tuh. Nah, dia melibatkan proses spinosus juga ya. Kemudian melibatkan si lamina. Laminanya juga kena. Terus coba lihat. Sama lateral prosesnya. Oh ya, lateral proses kena. Kemudian ya itu nyerinya mungkin bisa dijelaskan karena kalau kita lihat di sini nih sampai ke daerah foramen neken juga ya sampai Pastinya. apa Iya. kanalisnya dia sempit gitu. Hmm. Ini ada keluhan menelan juga kah karena ke depan juga neken-neken bisa jadi ada keluhan disfaginya juga tuh. Ini kalau kayak gini lihat kayak gini sih ya udah menguatkan apa yang sudah kita duga dari foto polos ya. Tapi Berarti komponen soft tissue yang tadi disebut di lateral kira-kira ada nggak di kayaknya sini? coba-coba lihat anteriornya mana. Melibatkan itu nggak dia? Melibatkan soft tissue nggak? Atau coba window-nya diganti dari ke soft tissue window. Coba lihat. Ini sih kayak mendesak ya. Isu. Yang di bagian anterolateral itu kayak meluas ke soft tissue nggak sih? Tapi memang lesi tulangnya sendiri juga eksponensial gitu ya dok, kayak Mm-mm. udah besar dan kemungkinan itu yang kita lihat komponen Iya. dari foto Coba polos nih tadi. yang di anterior lihat deh kan korteksnya tuh yang di anterolateral itu kan kayak apa? eh udah kayak ini ya, kayak mulai gripis-gripis gitu. Nggak kayak benar-benar kelihatan utuh banget. Cuma emang sih kayaknya kalau misalnya ini yang dari antero itu mungkin karena dia susah diposisiin ya, jadi kayak agak-agak oblik gitu lateralnya sehingga jadi kayak diproyeksi ligamen. Padahal sih kalau ngeliat ini sih enggak ya. Tuh medula spinalisnya kedesak banget itu ya. Mm. Ini kalau kayak gini semakin menguatkan bahwa kita nggak berani bilang benign, Dokter Marcel. Udah ada bagian yang kayak mulai ini ya, mulai apa? Korteksnya nggak utuh. Ya. Tapi overall mendesak saja ya. Hmm, Tumor tulang rawan di spine. Jarang ini. jarang. Lagi Terakhir, lokasinya eksentrik gitu ya dok, kayak cuma di sisi kiri
semua yang Terakhir dapet zaman PPDSK itu juga ternyata akhirnya osakondroblastik. Ya, Itu ini tuh pakai keributan. setidaknya menjadi masukan buat kita semua. Kadang-kadang hari sial itu memang ada saja ya. Eh, Kebetulan kena yang jarang. Jarang loh. Primary tumor soft tissue. Biasanya kan, di spine. Biasanya spine itu secondary, bukan primary. Jarang, right? Oke, Dokter Alia, kira-kira mungkin kita tidak bisa lebih jauh ya, karena tentunya Ya, informasi yang bisa kita berikan adalah pertama ini tumor, dan kedua berasal dari tulang, yang ketiga ada komponen tulang rawannya, tinggal dilihat DD-nya lebih condong ke arah yang mana, dan yang keempat tentunya ya mandatori untuk biopsi. Kalau mau evaluasi keterlibatan soft tissue lebih lanjut, tentunya dianjurkan MRI sekaligus untuk mendeteksi ada tidaknya mielopati ya. Apakah sudah sampai ada mielopati apa enggak? Kalau radix-radixnya sih pastinya udah kejepit semua itu kelihatannya. Makanya jadi keluhan buat pasien. Mungkin dari saya itu aja pendapat. Makasih. baik dokter, terima kasih. Memang kalau mielopati kelihatannya sih udah sampai ke desik banget gitu ya dok, ke sisi lateral kanan ya. Tapi tetap dari CT scan kita tidak bisa menegakkan diagnosis mielopati itu. Cuma minimal mungkin dari foto polos dan CT ini kita juga sudah bisa membantu klinisi untuk merule out bahwa ini ternyata bukan kelainan vaskular karena mereka kan awalnya dilakukan CT angio karena mencurigai ini suatu kelainan vaskular, mencurigai ini suatu AVM. Nah, disinilah peran kita radiologi untuk at least memberitahu bahwa ini eh, tumor atau bukan dan asalnya dari mana gitu. Paling seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada kasus ini adalah tumor tulang dengan komponen kondroblastik di vertebra cervical. Mungkin disarankan MRI untuk melihat perluasan ke jaringan lunaknya lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Bagi dokter-dokter sekalian yang mau bertanya atau yang masih ingin ikutan diskusi, boleh silahkan disampaikan saja melalui kolom chat, nanti akan kita baca. Boleh ke kasus berikutnya. Baik, lanjutkan ke kasus kedua akan dibawakan oleh Dr. Bobi. Baik, selamat sore dokter-dokter, kakak-kakak dan teman sekalian. Izin saya Novi membawakan kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua ini pasien laki-laki usia 34 tahun. Keluhan utamanya itu adalah benjolan di lengan kiri. Eh, Awalnya itu didar sejak tahun 2017, kemudian sudah dioperasi, namun benjolannya muncul kembali hingga saat ini. Jadi pada pasien ini dia selain mengeluhkan benjolan juga mengeluhkan ada sesekali nyeri begitu dokter. Kemudian benjolan yang sempat dioperasi itu saat ini muncul kembali dan kembali mengganggu sehingga pasien berobat ke RSUD. Berikut gambaran radiografi antebrahi kanan yang dilakukannya di 18 Juni 2025. Dari gambarannya ini kita bisa lihat untuk di regio distal dari antebrahi di sisi volar itu tampak ada penebalan jaringan lunak, dengan multiple kalsifikasi yang bentuknya adalah bulat. Kemudian untuk eh, tulangnya sendiri, kalau yang saya lihat di sini korteksnya kesannya menebal mulai dari mid diaphysis hingga distal diaphysis dari os ulna menebal, kemudian korteksnya sebagian juga kesannya irregular, dan juga mungkin dari yang radio ulna, kemudian untuk yang radius, distal radiusnya ini juga kesannya ada irregularitas korteks meskipun tidak seprominent pada osculnanya. Kemudian dari penebalan jaringan lunak yang berklasifikasi ini kesannya sih tidak ada infiltrasi ke tulang dokter, jadi tidak ada gambaran erosi maupun destruksi dari korteks, yang tampak adalah penebalan dari korteks. Ya. Kemudian untuk masanya juga kesannya tidak mencapai intraartik.
Jadi kalau dari gambaran radiografi polos ini, saya memikirkan suatu masa jaringan lunak yang berklasifikasi tanpa keterlibatan dari tulang. Jadi saya pikirnya mungkin masih dapat malformasi vaskular yang slow flow atau mungkin masa vaskular, dok. Mantap. Oke, jadi ini pasiennya umur 34 tahun, sebelumnya sudah ada benjolan di lengan dan sudah dioperasi, tapi mulai muncul benjolan lagi. Ini benjolan yang sekarang lokasinya di tempat yang sama sama benjolan pertama. Iya, dok. Jadi awalnya kan dioperasi di 2017. Nah, terus muncul kembali itu pasiennya berobat lagi ke RCA tuh di 2020, dok. Hmm. Tempat yang sama, muncul benjolan di tempat yang sama dari bekas operasinya dulu. Betul, di tempat yang sama. Oke. Hmm, coba di zoom in gambar yang pertama. Yang baik. Oke, kalau kita lihat di sini, kelihatannya sentrasinya memang dari jaringan lunak ya. Ada massa jaringan lunak di sisi polar dari distal antebrachial ini. Nah, kalau dilihat masanya itu bahkan kita bisa melihat nih ada fat stripe-nya di bagian proksimal dan distal dari massa. Mungkin ini bagian sini dan sini, terus sepertinya proyeksi ototnya, dan masanya itu adalah bagian yang di tengahnya sini. Pun yang di bawah juga kita bisa lihat ini masih ada fat stripe-nya yang membedakan antara satu otot dengan otot lainnya dan masanya itu berada di situ. Nah, tentunya untuk mengevaluasi massa jaringan lunak atau soft tissue tumor dari foto polos itu tidak banyak yang bisa kita evaluasi banget ya kalau dari komponennya. Utamanya adalah melihat ada kalsifikasi atau enggak, ada komponen lemak atau enggak. Nah, di sini kita lihat di dalam lesi soft tissue-nya itu ada komponen kalsifikasi multiple, bentuknya bulat-bulat seperti ini, bulat-bulat kayak gitu. Dan mungkin kalau kita perhatikan di bagian dalam dari lesi-lesi bulat itu ada area yang titik-titik itu, titik-titik hipo radiolucent yang mungkin kalau memang misalnya dia bentuknya bulat, tengahnya ada radiolucent, bisa jadi itu suatu flebolit. Kalau flebolit itu merupakan bagian yang komponen yang patognomonik untuk suatu lesi vaskular ya kalau kita ketemu bentuk flebolit itu. Tapi yang jelas memang kalau dari foto polos utamanya adalah evaluasi insentrasinya di mana, itu di jaringan lunak sisi mana, apakah ada komponen lemak atau kalsifikasi di dalamnya, dan hubungannya atau keterlibatan tulangnya bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi yang lainnya, kita lihat dari proyeksi AP itu memang sudah ada deformitas dari os ulnanya ya, yang di bagian sini tuh ada deformitas dan korteks tulangnya yang di bagian sisi radial itu juga agak eh, gak jelas batasnya. Gambar yang tadi, gambar yang di sebelah kiri. Iya, yang ini. Kalau kita lihat korteks ulnanya yang di sisi radial ini agak nggak jelas batasnya. Apakah mungkin dia sudah ada perluasan menginfiltrasi ke intramedula, tulang juga masih mungkin kalau kita lihat. Apalagi bagian sini juga korteks tulangnya seperti tidak sejelas bagian yang di proksimal maupun yang di distal. Tapi kalau kita lihat bentuk os ulnanya yang terlihat seperti bowing seperti ini, ya mungkin ini adalah suatu lesi yang sifatnya tidak terlalu tidak malignan ya, karena dia mengakibatkan deformitas dari tulang, bukan mengakibatkan erosi atau destresi dari tulang-tulang yang ada di sekitarnya. Kalau dari sini sih mungkin menurut saya ini adalah suatu massa jaringan lunak dengan komponen kalsifikasi di dalamnya, mungkin suatu flebolit, dan ada kecurigaan juga sudah ada perluasan ke os ulna yang ada di daerah tersebut. Tapi tetap lagi, balik lagi, untuk membedakan apakah soft tissue tumor itu malignan atau tidak, ada beberapa tanda-tandanya.
seperti misalnya dimensinya lebih dari 5 cm atau tidak, lokasinya apakah profunda terhadap fasia dan lain sebagainya. Tapi ya dari foto polos tentunya kita tidak banyak bisa eh, menegakkan secara pasti apakah karakteristiknya dia benign atau malignant. Kalau dari dokter Tati gimana nih dok? Dokter Alia kalau dilihat sih ya memang tadi ya di sini ada penebalan jaringan lunak, kemudian ada perubahan gitu, ada reaksi pada tulang yang ada di dekat dari si penebalan jaringan lunaknya ini. Jadi kalau ngeliat kayak gini sih, sampai ada reaksi di tulang harusnya ini sesuatu yang berlangsung kronis ya. Kalau kita lihat, kemudian kayak ada fokus-fokus kalsifikasi juga di dalamnya si lesi jaringan lunaknya ini. Nah, kalau melihat kayak gini nih, Dokter Alia, kalau kita tarik balik ke kasus yang pertama tadi, nah yang kayak gini, kalau misalnya max-nya si Tiang Nio masih masuk-masuk aja nih, masih pantas-pantas aja ya, Dokter Alia. Dibandingin sama yang pertama tadi. Ini kalau kita lihat ada penebalan jaringan lunak, ada masa jaringan lunak, sepertinya kronis ya, karena dia sudah menyebabkan perubahan bentuk dan deformitas pada tulang-tulangnya itu disertai penebalan korteks juga, walaupun kita nggak jelas melihat destruksi ya di sini. Terus ada fokus-fokus klasifikasinya kayak gini, ya salah satu. Ya memang sih kalau secara radiografis ya kita mungkin tidak sangat sensitif ya untuk mendeteksi jaringan lunak. Tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, kayaknya salah satu yang terpikir adalah mungkin suatu lesi vaskuler ya. Lagi melihat tadi ada kalsifikasinya itu ya dok, bulat-bulat dengan sentral lusensi, Iya, kalsifikasinya kayak flebolit gitu. kemungkinan nggak seperti flebolit gitu. Tapi yang jelas kemungkinan ini adalah suatu proses yang slow growing ya dok. Kalau melihat dari tulangnya dia malah mengakibatkan deformitas, seperti ada proses remodeling gitu ya dok. Iya, dan dia kan bowingnya tuh rapi gitu kan. Itu kan pasti nggak mungkin proses yang terjadi dalam sebulan 2 bulan. Kalau dari dokter Marcel gimana nih? Iya, ini kasus yang menarik menurut saya nih. Secara secara foto polos ini sangat menarik ya. Karena kita melihat banyak nih karena udah era digital radiografi ini kita bisa melihat dengan baik. Coba di zoom bagian distal gambar sebelah kiri bisa. Ya, oke. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ini barangnya sendiri sebenarnya kan struktur yang kayak bakmi atau multinodular karena kalau bakmi kan ada kepotong-kepotong jadi seperti kayak ya kayak ada biji-bijian banyak dengan densitas yang sesuai dengan densitas otot seperti yang di sini. Tetapi bedanya strukturnya lebih serabutan, tidak berbatas tegas. Dan yang juga lucu kita lihat di sini adalah bahwa lesinya itu sampai ke subkutis di daerah sini. Sini. Padahal harusnya kan kalau subkutis yang normal seperti yang di sini ya. Kalau udah dermis, habis itu ya lemak subkutis di sini. Yang lebih loosen, baru otot kan. Layer ini kan kita bisa lihat semua dengan jelas. Berarti kita bisa lihat bahwa lesinya sendiri udah masuk-masuk sampai bukan hanya di antara otot-otot dan tendon, tapi juga di subkutis. Jadi artinya kita berurusan dengan lesi yang lintas batas atau yang disebut sebagai lesi infiltratif. Infiltratif itu bisa jinak, bisa ganas tentunya. Dan kadang kalau kita bicara lesi vaskuler ganas itu sangat jarang satu. Dan yang kedua tentunya secara imaging juga susah untuk dibedakan. Itu harus histopatologi yang main. Tetapi yang jelas bahwa dia lintas batas juga terlihat dari bagaimana perubahannya yang kita lihat pada tulang ya. Yaitu bahwa tulangnya ini kalau kita lihat bagian ulna yang tadi ditunjuk ini yang tadi sudah dibahas, itu kita lihat secara kualitas sangat berbeda dengan densitas korteks yang normal di sisi satunya ini.
Yang ini putih homogen dense dengan batas dalamnya atau endostelnya yang tegas, batas luarnya yang tegas gitu ya. Kalau yang ini kelihatan seperti deformitas satu, dan yang kedua tulangnya kayak numbuh keluar, dan kita lihat secara kaliber kayak jadi lebih tebal, tapi batas dalamnya juga tidak tegas seperti yang korteks sisi satunya. Selain itu, korteksnya juga tidak begitu dense. Kita melihat ada area-area yang lebih lusen-lusen sedikit di dalamnya. Apa yang terjadi di sini sebenarnya adalah suatu bentuk infiltrasi dari lesi vaskuler tersebut ke dalam kanal Havers dan Volkmann. Kita tahu ada kanal-kanal kecil di dalam situ ya, dan pembuluh darah pastinya lewat di situ secara normal. Cuma karena strukturnya sangat kecil itu tidak akan terdeteksi dengan radiografi. Nah, sekarang karena lesi vaskulernya abnormal, ada proliferasi vaskuler di dalam korteksnya, sehingga dengan sendirinya korteksnya juga akan bereaksi, remodeling, bikin tulang baru, bikin penulangan baru, tapi karena nggak bisa full, karena di dalam korteksnya sendiri udah banyak lesi-lesi vaskuler itu yang kelihatan lebih lusen daripada densitas tulang. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelainan yang kita lihat ini memang betul-betul lintas batas. Di otot ada, di lemak subkutis ada, di tulang juga ada. Ini khas sekali dengan lesi vaskuler seperti hemangioma itu memang bisa lintas batas. Oleh karena itu ada istilah intermuskuler atau intramuskuler, subcutaneous maupun intraoseus hemangioma. Tapi tentunya bukan hanya hemangioma ya, subtipenya banyak dan secara imaging kita nggak bisa terlalu spesifik mengenai tipe yang mana. Yang bisa spesifik itu hanya PA. Tetapi peran radiologi yang lebih berbahaya di sini adalah tentunya eh, ekstensi. Karena lesi vaskuler model begini biasanya sangat bandel. Kalau dia dioperasi ataupun diangkat, mudah sekali kambuh kalau tidak bersih. Oleh karena itu, challenge buat radiologist biasanya adalah deskripsi ekstensinya tuh harus tajam. Kalau nggak tajam, ya tentunya nanti bisa berdampak pasca operasi, ada bagian yang ketinggalan dan dia kambuh lagi. Nah, satu hal juga yang menarik dari lesi vaskuler adalah kita tahu yang dari dulu saya suka cerita, kalau saya lihat vaskuler biasanya kalau saya lagi makan soto Betawi gitu ya, ada sepotong usus di dalamnya, jeroan kan biasa ya. Nah, usus itu kan ada mesenterium penggantung ususnya ya. Dan dominan penggantung usus mesenterium itu jaringan lemak dan ada vaskuler-vaskuler di dalamnya karena vaskuler ke usus itu kan juga masuknya lewat mesenteriumnya kan apa penggantung ususnya maksud saya. Ya, jadi bahwa lemak itu temenan sama vaskuler itu emang udah dari dulu. Karena dengan struktur vaskuler yang berkelok-kelok, celah-celahnya itu nggak mungkin kosong. Celah-celahnya diantaranya pasti isinya adalah jaringan lemak. Dan di sini kita bisa appreciate gambaran lemak itu di mana di antara lesi-lesi bulat-bulat yang ada di soft tissue itu, kita lihat ada area-area yang lusen-lusen yang bisa dibilang lusensinya sama dengan jaringan lemak subkutis. Jadi ini juga merupakan salah satu temuan yang menarik sekali karena saya masih ingat zaman saya residen dulu belum ada digital radiografi, belum tentu kelihatan yang model gini. Entah kadang dulu kan kalau X-ray yang masih analog kalau nggak keputihan atau nggak kegelapan, yang nggak bisa diatur gelap terangnya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah bisa gitu ya. Jadi benar-benar bisa tajam. Oleh karena itu dalam report baiknya juga spesifik. Misalnya apabila secara imaging kita curiga, oh ini kayaknya sampai sini nih, atau mungkin sampai sini, maka dalam report baiknya dicantumkan bahwa ekstensi jaringan lunak ke proksimal kemungkinan mencapai sekian senti dari persendi pergelangan tangan misalnya. Jadi sampai harus spesifik itu. Meskipun tetap aja ujungnya perlu MRI karena visualisasinya lebih spesifik, lebih detailnya dari MRI ya. Nah, itu tentunya yang emang harus kalau pada kasus seperti ini. Mungkin itu tambahan saya. Eh, mungkin Nobi tahu apa asal muasal flebolit? Karena dia uh, struktur di dalam lesi vaskuler tersebut, di Hmm. lama ada endapan-endapan kalsifikasi yang menyebabkan terbentuknya si flebolit itu mungkin demikian ya dok. Sebenarnya itu adalah calcified thrombus.
Konon. Betul nggak, Dokter Alia? Saya lupa-lupa ingat. Kayaknya sih kalau saya trombus. Iya dok, karena itu tadi mungkin memang dia memang suatu lesi yang membuat aliran darahnya jadi lambat, jadinya banyak endapan di dinding pembuluh darahnya, dan lama-lama dia akan mengalami calcified. Jadi betul terus satu calcified thrombus mengelilingi dinding pembuluh darahnya, makanya di dalamnya masih ada lusensi, itu bagian yang belum calcified, bagian yang masih bisa dilewatin oleh aliran darah. Alhamdulillah berarti saya masih ingat. Alhamdulillah dok, iya. Belum demensia. Betul, dan memang pada pasien ini juga Terus sering lupa. berulang ya. Iya. Terus sering sering lupa lupa mandi. Kirain udah mulai demensi. Jangan dong. Kemudahan dok, belum saatnya. Tapi ya pada pasien ini karena dia tadinya udah dioperasi, terus ya mungkin masih ada sisa, memang nature-nya gitu ya. Kalau misalnya masih ada sisa, dia bisa banget muncul lagi, balik lagi lesinya gitu. Makanya pentingnya kita sebagai radiolog adalah mendescribe sedetail-detailnya batasnya seperti yang tadi dari Dokter Marcel bilang. Karena kalau masih kesisa sedikit aja, itu dia bisa akan kambuh lagi. Jadi kita bisa mungkin kita deskripsikan sedetail mungkin menggunakan modalitas apa yang kita punya. Kalau misalnya secara radiografi kelihatan jelas batasnya, ya deskripsikan. Kalau memang misalnya dia pasiennya bisa dilakukan imaging tambahan seperti MRI, mungkin lebih baik lagi kita bisa lihat juga dia sebatas apa dan infiltrasinya sudah kemana-mana aja. Dari dokter Tarsi ada tambahan lagi nggak? Nggak ada tambahan, Dokter Alia kayak sudah dibahas panjang ya tadi. Siap kalau gitu. Oke, kalau gitu pada kasus ini kita simpulkan ini adalah suatu massa jaringan lunak dengan komponen flebolit di dalamnya atau kalsifikasi di dalamnya. Infeksinya infiltratif, sudah melibatkan subkutis, intramuskular, dan juga sudah ada keterlibatan dari os ulna yang ada di level tersebut. Kemungkinan adalah suatu lesi vaskular. Lesi vaskularnya tipe apa, tentunya dibutuhkan modalitas lebih lanjut, baik itu USG Doppler kah, atau mungkin dengan menggunakan MRI untuk melihat keluasannya kemana-mana. Mungkin itu untuk kasus yang kedua. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Ya. Baik, izin melanjutkan ke kasus ketiga, dokter. Untuk kasus ketiga hari ini, kita ada seorang perempuan usia 19 tahun. Ini keluhan utamanya nyeri pada lutut sebelah kiri, disertai ada benjolannya juga, dan lutut kirinya ini nggak bisa ditekuk atau sulit untuk ditekuk sejak 1 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini dia awal mulanya itu, jadi dia sejak sudah beberapa bulan yang lalu udah ada nyeri pada lutut kirinya, di mana nyeri pada lutut kiri yang 6 bulan yang lalu itu pas dia berobat itu 1 minggu yang lalu nyerinya gitu. Jadi dan nyeri itu dirasakan terus menerus, terus mulai ada muncul benjolan yang semakin lama semakin besar juga, sama berat badan pasien ini juga cenderung menurun selama beberapa bulan terakhir. Untuk fotonya di sini kita ada foto radiografi genu kiri dengan proyeksi AP dan lateral. Di sini fotonya pada tanggal 27 Agustus 2025. Pada radiografi genu kiri ini yang terlihat di sini memang ada yang cukup prominent, ini ada lesi osteolitik. Osteolitiknya ini kesannya permeatif, batasnya tidak tegas di epimetafisis distal dari os femur, lebih terlihat pada proyeksi lateral di sini. Kemudian juga di sini tampak adanya erosi sentral dan marginal yang cukup jelas, terutama di sisi lateral, di epicondylus lateral os femur dan os tibia. Kalau saya zoom di sini, mungkin tampak lebih jelas. Jadi di sini tampak ada irregularitas dari korteks, mengesankan suatu erosi. Kemudian ini tadi untuk yang lesi litiknya, juga tampak adanya penurunan densitas tulang, terutama di regio paraartikular
Jadi densitas tulangnya di yang distal femur dan proksimal dari tibia ini dan fibula kesannya lebih menurun dibandingkan di proksimal femur dan di distal tibia. Selain itu juga pada proyeksi lateral, di sini kita bisa melihat adanya kesuraman pada half of head. Sehingga untuk kasus ini, oh dan kemudian juga kalau dilihat ini celah sendi femorotibialnya juga yang lateral tampaknya lebih sempit dibandingkan yang di sebelah medial. Sehingga untuk kasus ini, di mana ada lesi osteolitik yang permeatif batasnya kurang tegas, kemudian di sini juga tampak adanya erosi sentral marginal di sisi lateral dari sendi femorotibial, ada penurunan densitas tulang yang letaknya lebih di paraartikular, kemudian ada edema dari Hoffa-Fett juga. Di sini saya masih mencurigai dan kalau dari riwayat pasiennya juga awal mula terjadinya ini keluhannya sifatnya cenderung lebih akut 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, kemudian ada benjolan tapi membesarnya perlahan. Saya masih mencurigai ke arah infeksi terlebih dahulu karena melibatkan di sini kesan yang melibatkan sendi dan 2 tulang yang terlibat pada sendi tersebut mungkin mengarah pada septic arthritis. Dokter, mohon masukannya. Pasiennya usia 19 tahun, jadi sebenarnya sudah dari 6 bulan atau 1 minggu tadi? Sempat dibilang ada yang 6 Eh, bulan apa ya? Gini dok, jadi memang radiografi yang saat ini foto kedua dari pasiennya dok. Jadi foto paling pertamanya itu ada di beberapa bulan sebelumnya, di mana pas Hmm, pertama kali banget pasien itu datang, dia keluhannya 1 minggu yang lalu dok, pertama kali banget. oke, Jadi kalau yang saat ini sebetulnya nyerinya sudah 6 bulan jalannya. oke. Kita mau menganalisa foto yang sekarang yang sudah 6 bulan pasca eh, mulai kejadiannya ya, mulai Iya muncul dok. rasa nyeri dan benjolannya itu. Oke, tidak ada riwayat trauma sebelumnya, tidak ada riwayat-riwayat keganasan yang lain mungkin atau penyakit sistemik ada? Tidak ada dok di sini. Tidak ada. Keluhannya hanya di lutut sebelah kiri ya? Atau ada di Hanya lutut sebelah kiri. tulang-tulang atau sendi lain nggak ada? Tidak ada dok. Oke. Gimana dokter tadi? Pasiennya masih muda kebetulan, 19 tahun, keluhannya nyeri dan muncul benjolan di lutut sebelah kiri. Kiri. Mungkin kalau dengan kesimpulan, dengan keluhan seperti itu, orang mikirnya, oh tumor nih takutnya Iya, kok ada iya. benjolan gitu ya. Gimana dokter? Diagnosis kerja klinisi apa ya sebelumnya? Nah, Dari klinisinya ini memang dikirim dengan tumor. curiga tumor tulang Oh, primer dok. Di gitu. DD sama klinisinya itu osteosarkoma dikirim. Oh, Wow, ngeri nya. ini. Ntar dulu, berarti ini monoartikular ya, Dokter Darvin? Monoartikular dok hanya di Nggak ada keluhan di sendi lainnya. tidak ada dok. Oke. Ya kalau lihat dari sini, ya kalau dibilang tumor, kita memang melihat kayak ada lesi-lesi litik ya, dan litiknya agak-agak motitan ke arah permeatif, baik di distal femur maupun di proksimal tibianya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita ikutin garis korteksnya, terutama yang dari distal femur sama proksimal tibia. Di sini kita lihat kayak mulai ada erosi ya. Eh, Bentar, kayak saya mencari. Nah, ini kalau kita lihat di daerah sini, nih kayak mulai ada erosi. Kemudian juga mungkin kalau dilihat di kondel yang medialnya tuh juga korteksnya udah nggak ini ya, korteksnya udah nggak bener-bener rata putih seperti seharusnya. Ini di daerah eh, kalau kita lihat nih kayak ada bagian-bagian yang lusen-lusen di subtondral seperti ini. Nah, kemudian tadi juga apa yang sudah disampaikan juga tadi oleh Dokter Darvin kayak ada penebalan jaringan lunak ya, baik di sisi medial maupun sisi lateralnya. Kemudian kalau kita lihat dari proyeksi lateral di sini kita lihat di daerah bursanya ini di apa di resesusnya di suprapatelar maupun di daerah vas sepet dia kelihatan tebal dan juga kalau kita lihat daerah popliteanya juga kayaknya agak-agak tebal ya.
Dan di patelanya juga tuh kalau kita lihat yang aspek posterior dari patella, garis korteksnya juga sama tuh kayak di daerah femur dan tibianya. Dia kayak udah mulai ada bagian-bagian yang eh, nggak utuh lagi, sudah disrupted gitu korteksnya. Nah, kalau ngelihat kayak gini, melibatkan dua tulang yang berdekatan, kemudian ada erosi-erosinya, ada penebalan jaringan lunak, tentu kita berpikir ke arah suatu kelainan dari sendi ya, mungkin suatu artritis gitu. Nah, makanya tadi saya juga tanya sama Dokter Darvin, apakah ini kan masih muda ya, masih muda, kemudian ada erosi-erosi seperti ini, makanya saya tanya tadi, apakah dia keluhannya eh, monoartikular atau em, poliartikular gitu karena kalau ketemu dalam kondisi seperti ini yang ada erosi, kemudian ada penebalan jaringan lunak, kemudian di resesusnya kayak ada kesuraman-kesuraman ya yang mencurigakan mungkin ada cairan gitu di situ. Nah, jadi kan kita berpikir ke arah suatu inflammatory arthritis. Nah, kalau misalnya inflammatory arthritis, maka umumnya kalau dia beneran inflamasi, maka biasanya keluhan ini bisa poliartikular ya. Tapi kalau misalnya dia keluhannya monoartikular, maka ini membuat kita berpikir-pikir lagi ke arah infectious arthritis. Karena setiap ketemu inflammatory arthritis yang monoartikular, kita harus selalu ingat bahwa dedenya yang paling dekat adalah infectious arthritis. Mungkin itu dokter Alia, dokter Marza. Iya dok, apalagi kalau memang misalnya sebenarnya dia keluhannya sih sebenarnya udah cukup lama ya dok, udah 6 bulan, sesuatu yang bersifat kronik. Tapi balik lagi kalau di Indonesia kita tahu sendiri kita merupakan daerah yang endemis TB. Jadi kadang ada yang bilang oh infectious bronchitis mungkinkah slow growing kayak gitu 6 bulan gitu ya. Kalau di Indonesia bisa-bisa aja karena infeksi TB itu dia memang sifatnya slow growing, tidak langsung akut gitu, langsung destruksinya hebat. Iya tadi poin utamanya mungkin dari sini kita lihat dulu ini sebenarnya problemnya dari tulang atau sendi sih seperti yang tadi Dokter Tarsi bilang. Kalau kita lihat erosi dari tulang-tulangnya sepertinya sama nih di semua bagian permukaan artikular. Ada erosi marginal dari si femurnya, distal femurnya, ada yang di bagian tibianya, dan kalau kita lihat dari proyeksi lateral juga kayaknya di permukaan artikular dari patella dan daerah trochlea femur itu juga ada erosi. Kalau kita lihat dengan sentrasi lesinya di daerah tersebut, kemungkinan ini adalah suatu masalah sendi. Mungkin itu dulu ya. Kalau tadi klinisnya curiga osteosarkom, osteosarkom pun misalnya ada perluasan ke sendi, dia pasti akan fokusnya utamanya sentrasinya di tulang dulu, baru ada perluasan ke jaringan lunak atau ke daerah sendinya. Tapi tulangnya harus sudah ada kelainan yang lebih hebat dulu. Nah, kalau ini kita lihat sama nih semuanya di bagian permukaan artikular itu erosi di femur, erosi di tibia, erosi di patella. Kurang lebih sama derajat keparahannya. Jadi kita lihat ini sentrasinya lebih ke sendi. Nah, pun kalau dilihat memang tadi ada kesuraman di suprapatellar recess, kita lihat di sini antara prefemoral vertex dengan suprapatellar vertex itu harusnya tidak ada kesuraman sama sekali. Nah, kalau misalnya ada daerah yang suram di situ dan juga ada kesuraman di bagian hovas vertex bagian profunda sini, kemungkinan adalah suatu efusi sendi. Jadi dengan adanya erosi marginal dan efusi sendi tersebut, kita curigakan suatu gambaran artritis. Tentunya inflamatory artritis kalau dengan adanya erosi-erosi tadi. Serta juga memang tadi sudah dideskripsikan densitas tulang para artikular, terutama di daerah sini, itu lebih rendah dibandingkan densitas tulang yang di bagian diafisis-diafisisnya. Menandakan memang ada proses inflamasi di daerah yang diliputi oleh kapsul sinoviumnya. Nah, kembali ke klinisnya bahwa memang dengan dia adanya monoartikular hanya terbatas di satu sendi saja, maka kemungkinannya lebih ke arah infectious arthritis dulu daripada inflammatory arthritis. Dari Dokter Marta ada tambahan nggak? Ya, jadi kayaknya udah sependapat dengan semua yang disampaikannya. Em, yang penting di sini keywords-nya yang didapat, yaitu perubahan yang kita lihat di kedua sisi tulang dari satu sendi yang sama, densitas yang menurun di periartikuler, ya.
Jelas mulai di sini densitasnya itu menurun. Kemudian ada erosi, erosi marginal yang ini, erosi sentral yang ini, dan pada dasar ini juga erosi sentral ya, penyempitan celah sendi seperti ini. Cuma kadang mungkin kita nggak begitu yakin karena masalah positioning juga bisa berpengaruh. Kelihatannya proyeksi AP ini tidak dibuat dalam full ekstensi karena tentunya nyeri ya, dan juga ada bengkak, ada banyak efusi, jadi kakinya mungkin tidak bisa lurus. Mungkin posisinya mirip seperti proyeksi lateral, di mana tidak bisa full ekstensi. Nah, yang juga tentunya perlu diketahui adalah ekstensi dalam infeksi ya. Hati-hati kalau emang bicara soal septic arthritis, kira-kira udah sampai bikin osteomyelitis nggak nih? Dalam konteks ini kemungkinan sudah karena kita melihat ada lesi litik di tulang femurnya dan juga kelihatan di sini ada reaksi Perez ya, elevasi periosteum di metafisis distal dari femur. Jadi bukan tidak mungkin ada proses infeksi yang sudah meluas sampai ke level ini nih. Jadi dengan sendirinya mandatori untuk MRI tentunya. Itu kira-kira dari saya. Kalau bicara soal perbandingan dengan tumor dan osteosarkom sih kayaknya enggak ya. Sebenarnya tadi Dokter Darwin kalau nggak salah bilang keluarnya udah berapa lama ini? 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Dan umurnya muda ya. Umurnya muda. Iya. Jadi harus hati-hati. Yang penting kita di sini melihat bahwa perubahan yang terlihat itu di sendi, bukan di tulang. Karena kedua sisi tulang yang sama mengalami perubahannya. Dan juga ada banyak efusi di situ ya. Itu nggak seperti osteosarkom tentu ya. Kita bisa kebayang kalau osteosarkom udah 6 bulan itu pasti udah klasik ya. Destruksinya pasti jelas, kalsifikasinya juga jelas, soft tissue mass juga jelas. Itu kira-kira Dokter Alia dari saya. Terima kasih dok. Dan mungkin take home point satunya lagi adalah kadang tuh kita mengamini, lebih mudah mengamini, oh dari klinisnya curiga osteosarkom, oke kita cocokologi gitu dok. Ada nih kayaknya benar osteosarkom gitu. Jangan mudah terpengaruh. Kita tetap mesti ngelihat pelan-pelan dulu apakah ini gambarnya lebih mengarah kemana nih gitu. Lagi buat PPDS kadang-kadang tuh, oh ya udah ikutin aja klinisnya osteosarkom, osteosarkom gitu. Hati-hati, lihat dulu secara keseluruhan, perhatiin juga klinisnya perjalanan pasiennya. Tadi sudah dibilang Dr. Marcel, kalau perjalanannya sudah 6 bulan, nggak mungkin tulangnya masih adem ayem kayak gini aja. Kalau dia memang osteosarkom, pasti sudah kelihatan jelas ada destruksinya, kalsifikasi matriks tumoralnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tetap harus pelan-pelan, jangan mudah terbawa arus netizen-netizen. Jadi kita lihat lagi. Ini ada sedikit em, apa ya komen yang menarik nih dok di kolom chat dari dokter Neti. Salam kenal dok. Ini kalau tentang bone rot, mungkin yang sedikit saya tahu memang kadang beberapa tempat ada yang sudah menggunakan bone rot, tapi balik lagi memang biasanya yang saya tahu bone rot itu untuk lesi-lesi yang insidental biasanya. Kalau misalnya insidental, baru kita laporkan bone rot. Ini kira-kira mengarahnya kemana nih? Apakah mengarah ke bontot satu yang kira-kira bisa dibiarkan saja, atau mengarah ke bontot 4 yang memang butuh pelaksana segera, apakah itu di biopsi atau di modalitas lanjutan dan lain sebagainya. Iya itu tadi balik lagi kalau misalnya klinisinya tidak familiar dengan bone rot, mungkin akan sulit ya dok kalau misalnya kita tiba-tiba laporkan bone rot gitu. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan dengan klinisinya, mungkin ya nggak apa-apa dilaporkan seperti itu. Tapi yang saya tahu biasanya itu lesi insidental. Kalau misalnya lesinya memang sudah dicurigai ada suatu masalah di situ, biasanya kita usahakan untuk lebih detail lagi, gitu, lebih menjurus lagi apa nih lesinya. Mungkin seperti itu. Apa ada kasus lagi kita? Sudah habis dok, ada 3 kasus saja hari ini. Oke, kalau gitu. Dari dokter mata atau dokter Tati ada tambahan lagi nggak, dok? Sudah sih Arti kayaknya. ada. Udah sih nggak ada tambahan. Oh iya. Iya, soalnya kalau bicara soal rats-ratsan itu, bone rats dan semacamnya ada banyak ya. Orats, pirats, apa ya. Tapi kadang-kadang kan masalahnya pengalaman yang dilihat di negara-negara lain juga. Rats-rats itu seringkali pada dasarnya adalah
radiologi yang asik sendiri. Begitu ditanya klinisi, apa itu nggak ngerti, nggak tahu apa itu gitu ya. Ini kadang-kadang ada rats-rats bikinannya radiolog, tapi tidak dikomunikasikan dan belum tentu diterima dengan baik juga oleh klinisi gitu ya. Jadi sebenarnya utamanya sih adalah bukan soal ras-rasan, tapi lebih kepada komunikasi. Yang penting komunikasinya bagus dengan klinisi. Entah pakai ras ataupun tidak, pokoknya bisa komunikasi yang jelas. Tidak salah persepsi atau salah tangkap. Itu aja sih paling. Ya, soalnya ada dua spektrum tuh udah termasuk antara yang klinisinya nggak paham pakai rasio apa atau klinisinya tahu terus malah jadi panik sendiri karena itu yang kadang-kadang eh, ketemu juga gitu dalam praktik sehari-hari terutama untuk raps-raps yang ini ya yang udah umum gitu. Kalau bone rats kan mungkin belum terlalu umum ya, tapi kalau yang kayak Hmm. T-Rats gitu, itu kan padahal kita Hmm. berbicara di situ adalah probability gitu, probability sekian sama seperti T-Rats, T-Rats kayak gitu, itu kan probability sekian dia malignan gitu. Itu yang kadang-kadang malah membuat panik si klinisi sama si pasiennya sekalian, yang malah jadi ngejar-ngejar radiolognya Ya, karena tapi kayaknya ah, itu awalnya dibuat tujuannya kayaknya lebih kepada untuk what next-nya gitu ya. Benar, cuma tidak Jadi semua klinisi dan semua pasien apa ya, menangkap ininya gitu, menangkap apa esensi dibuatnya awalnya itu ya. apa gitu. Jadi yang ada malah akhirnya berapa kali itu yang kayak tirats-tirats gitu menimbulkan kepanikan berjamaah si klinisi sama si Tapi pasien dan keluarganya. Tapi mungkin bisa jadi positifnya adalah itu membantu radiologis dalam memberikan saran dalam Iya, reportnya. Jadi bukan nyebut pirats berapa atau bone rats berapanya, tapi lebih kepada kita ngasih saran apa nih gitu loh. Jadi cukup kita aja yang tahu ras-rasan itu nggak apa-apa, tapi report kita bisa lebih enak gitu ya karena ada kelihatan setelah ini jadi apa nih baiknya, harusnya gimana kelanjutannya gitu loh. ya benar balik Itu ke mungkin ya, komunikasi sih. barangkali ya. Iya, ujung-ujungnya sih Karena komunikasi juga. beberapa beberapa malah minta gitu nggak ditulisin ratsnya malah malah nelfon balik ini ratnya berapa ya gitu. Oh, ada yang minta ya? Ada yang minta terutama untuk rats-rats yang umum ya kayak birats sirats gitu tuh Oh iya, ada iya, iya. klinisi yang memang minta gitu. Ya, Pirats memang udah lebih diterima ya. Pirats, ya, Tirats setahu saya. tirats tirats Pirats. tirats tirats Pirats bukannya juga ya? Pirates juga kayaknya lumayan di itu juga udah cukup diterima juga. Jadi kan yang udah umum banget kan Hmm. Birats, Tirats, Pirats itu udah umum banget. Orats kayaknya belum belum benar-benar ini ya, belum benar-benar membumi banget gitu buat praktek klinik. Sama si Bonrats ini juga kayaknya belum belum banyak yang make ya. Kalau kita berat. Oke, Oke. terima kasih banyak Dokter Marcel, Dokter Tariki, Dokter Nobi, dan Dokter Darvin atas presentasi kasusnya. Mungkin karena sudah semua kasus dipresentasikan, kita tutup sesi R3D pada sore hari ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi di acara Studium Generale pada saat bulan mati ya. Nanti mungkin gilirannya Dokter Tati kalau saya nggak salah. Iya, Iya, betul. benar sekali. Mungkin semangat-semangatnya nih yang agak ringan-ringan. Boleh dok. Nanti kita Iya. post lagi tanggal pastinya di website Jakmus ya. Buat dokter sekalian yang mau ikut acara Studium Generale bisa dipantau terus di website kita jakmus.net untuk lihat tanggalnya tanggal berapa. Dan tentunya bulan depan kita akan ketemu lagi di acara R3D pada saat bulan purnama. Kebetulan bulan purnama yang sekarang tuh katanya bulan gerhana ya, gerhana bulan Oh itu. iya, Kemarin, gerhana kemarin. bulan semalam ya. Ya benar-benar. Istimewa memang bulan ini. Memang merayakan 2 tahun R3D. Oh iya, 2 tahun R3D. Mohon tepuk tangan virtualnya Yeah. untuk 2 tahun R3D. Ini saya tepuk tangan duluan deh. Wih. Gimana sih caranya deh? Itu ada react tuh react. Oh iya benar. Iya, bisa 2 tahun, alhamdulillah. Memang konsistensi itu sangat susah gitu ya.
Tapi alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan bisa mencapai 20 tahun. Amin, amin. Oke, terima kasih udah terus friend. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima Selamat kasih. sore, terima kasih semuanya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok.